Ya Tuhan, seringkali kami berkata bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Masa depan kami serahkan kepadamu. Namun Tuhan, jauh di dalam pikiran kami, jauh di dalam hati kami, seringkali justru keakuan kami yang menguasai akan kehidupan kami. Kami ingin mengatur kehidupan kami. Kami menginginkan rencana-rencana kami terjadi dalam kehidupan ini. Bukan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Bukan rancangan Tuhan yang kami cari. Namun ambisi pribadi dan keinginan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu melalui perenungan firman Tuhan, melalui firman yang hidup itu, kami boleh diingatkan kembali akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Mengingatkan kami siapakah diri kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Agar kami Tuhan layak bagi-Mu. Agar kami dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Allah Roh Kudus, pimpinlah setiap kami. Bukakan hati kami supaya kami sungguh-sungguh mau merenungkan akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, The Call. Hidup adalah sebuah perlombaan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bagian firman Tuhan yang mendasari kita di dalam perenungan pagi hari ini, saya ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, lalu kita akan melanjutkannya dengan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca terlebih dahulu bagian firman Tuhan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita membacanya. Ayat pertama saya akan membacanya, ayat kedua kaum ibu, kaum wanita membacanya, ayat ketiga kaum bapak. Dan kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat 9 akan kita baca bersama-sama. Saya akan memulai bagian pembacaan firman ini dengan Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kaum ibu. Satu Petrus pasalnya yang 2 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu Pendeta Roni telah menyampaikan khotbah dengan tema Racing Your Race. Hidup adalah sebuah perlombaan. Hidup adalah pertandingan iman, dan di dalam pertandingan iman itu kita harus menjalaninya dengan ketekunan. Dan kemudian pada hari Selasa kemarin kita mengadakan MPW, Midweek Prayer and Worship,
dengan tema Fight a Good Fight. Penatua Hendrikus mengingatkan kita ya dari 1 Timotius 6 ayat 12 bahwa kehidupan kita tidak hanya sebuah pertandingan yang harus kita ikuti secara tekun, tetapi kita harus menyelesaikannya dengan baik. Menyelesaikan pertandingan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema The Call. Hidup adalah sebuah perlombaan. Ini temanya sama dengan Pendeta Roni, di belakangnya ada tambahan ya. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu sekalian, tema-tema ini kayak tema olahraga ya. Tapi ini bukan berkaitan dengan pekan olahraga atau apa. Tema-tema ini adalah berkaitan dengan tema pekan misi dan penginjilan. Tahun ini gereja kita sudah mengadakan pekan misi dan penginjilan yang ke-45. Wow, cukup panjang ya. 45 tahun, hampir setengah abad. Jadi pekan misi penginjilan yang pertama itu dilakukan tahun berapa? Ayo matematikanya, 1980. Ya, saya masih umur berapa itu ya? 4 tahun kalau nggak salah. Ya. Gereja kita sudah melakukan sekian lama pekan misi dan penginjilan. Dan sebenarnya tema utama dari seluruh pekan misi dan penginjilan itu adalah yang disampaikan oleh Penatua Hendrikus, ya, fight a good fight. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bagaimana kita menyelesaikan pertandingan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangkaian tema-tema misi dan penginjilan dan berbicara mengenai penginjilan atau misi ya, misi modern, ada satu tokoh ya yang disebut dengan Bapak misi modern. Dia adalah William Carey. Ya. William Carey lahir di Inggris di dalam sebuah keluarga yang sederhana. Dan begitu sederhananya, sejak masa mudanya dia harus bekerja sebagai tukang sepatu. Dia tidak lahir di keluarga bangsawan, dia tidak mendapatkan pendidikan formal yang cukup. Dalam pengertian pada masa itu juga tidak banyak pendidikan formal yang bisa diterima oleh rakyat biasa. Namun dia seseorang yang rajin ya, belajar secara otodidak, baik belajar Alkitab ya, dia bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya, dan juga bahasa Latin. Bahasa-bahasa yang dipakai untuk belajar Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada masa itu ya, gereja-gereja merasa bahwa gereja cukup hanya melakukan tindakan-tindakan di sekitar mereka. Ya, aktivitas kegiatan gereja hanya ya di sekitar gereja, tidak melewati tembok-tembok gereja. Bagi mereka pelayanan misi lintas budaya, pergi memberitakan Injil ke negeri yang jauh, itu bukanlah hal yang utama dan hal yang perlu diperhatikan. Namun pada waktu itu ketika dia membaca Matius 28, 19, 20 tentang amanat agung, William Carey tergerak untuk melakukan penginjilan kepada suku-suku bangsa yang lain. Ya. Dia bercerita, dia sharing kepada gembalanya bilang, anak muda udah gak usah pikiran yang begitu. Ya, ini pelayanan gereja banyak nih. Ya. Masih banyak yang harus diurusin di gereja. Nggak usah itu yang namanya misi penginjilan untuk orang-orang lain. Begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Namun demikian, William Carey tetap memiliki semangat untuk melayani pelayanan misi dan penginjilan. Dan kemudian akhirnya pada usianya yang ke-32, akhirnya dia bersama dengan keluarganya ya, pergi ke India.
dia berlayar ke India. Bayangkan zaman dulu ya, dari Inggris ke India itu perjalanan menaiki kapal laut, kapal layar yang perlukan waktu berbulan-bulan. Ya, sekarang kita naik pesawat paling 20 jam mungkin, dengan transitnya bisa sampai. Zaman itu perlu waktu berbulan-bulan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika dia sampai di India, dia memulai pelayanan misinya. Bukan berarti segala sesuatu yang dia lakukan dengan mudah. Dia menghadapi kemiskinan, dia menghadapi sakit penyakit, ditolak oleh orang-orang yang dia layani, yang hatinya dia serahkan kepada mereka. Bahkan istri dan anaknya ya, akhirnya meninggal di dalam pelayanan itu. Namun Bapak Ibu sekalian, sekalipun begitu banyak tantangan, William Carey bertahan di India sampai 41 tahun. Setelah pelayanan 41 tahun baru dia pulang ke Inggris. Dia berkata demikian, expect great things from God, attempt a great things for God. Mengharapkan hal-hal yang besar bagi Allah, ya, atau dari Allah, memerlukan usaha-usaha yang besar pula bagi Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita mengharapkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, kita sebagai umatnya pun perlu ambil bagian di dalamnya dan mengusahakannya dengan luar biasa. Dan itulah sebabnya William Carey, ya, sekalipun penuh dengan tantangan, dengan penuh kesulitan, dia tetap melayani di India. Dan Bapak Ibu sekalian, mengapa dia dapat bertahan begitu lama? Sampai 41 tahun. Oleh karena sesungguhnya dia mengetahui, dia memahami panggilan Allah di dalam kehidupannya. Dan seperti halnya William Carey mendapat panggilan daripada Tuhan untuk melayani orang-orang di India, untuk memberitakan Injil melintasi budaya. Sesungguhnya Allah juga memanggil setiap kita sebagai umatnya untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar kita, bagi dunia di mana kita tinggal sekarang. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, pertama hal yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa Allah memanggil kita ya, untuk diberkati dan menjadi berkat. Allah memberkati kita agar kita menjadi berkat. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan atau panggilan Tuhan bagi Abraham, ya, yang waktu itu namanya Abram, itu adalah satu panggilan yang sangat radikal, ya. Satu panggilan yang luar biasa, oleh karena dia diminta untuk meninggalkan keluarganya, di situ dikatakan ya, meninggalkan negeri di mana dia berasal, satu tempat yang nyaman baginya, ya, tempat yang dia ketahui, ke negeri yang dia tidak tahu negeri itu di mana. Dia tidak tahu akan masa depannya, dan semua masa depannya dia serahkan kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, semua cita-citaku aku serahkan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kata pergi ya di ayat pertama ini itu menggunakan bentuk imperatif, ya, kalimat perintah. Ya. Maknanya adalah dia pergi untuk atau bagi dirinya sendiri.
Di sini menunjukkan bahwa perjalanan ini bukan dia sekedar meninggalkan negeri, ya, yang dia diami saat itu, negeri asalnya, tetapi yang dia lakukan adalah demi kebaikannya, demi dia memenuhi panggilan dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi dia. Dan di dalam panggilan itu, ya, Tuhan memberikan janji bagi Abraham. Di ayat kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Allah tidak hanya menjanjikan bahwa dia akan mendapatkan berkat, tetapi melalui Abraham, ya, orang lain akan diberkati. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, di ayat ketiga, di situ dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat Abraham itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi berkat Abraham itu dirasakan oleh seluruh bangsa, seluruh kaum di muka bumi. Panggilan atau berkat Tuhan bagi Abraham ini menjadi berkat global. Dan Paulus di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat ke-8, ya, itu menegaskan sekali lagi, ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui, ya, bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, dan oleh karena iman yang telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Berkat Allah kepada Abraham adalah cikal bakal daripada misi Allah bagi seluruh bangsa. Misi apakah itu? Misi penyelamatan bagi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jika Bapak Ibu sekalian, Anda sekalian ada di gereja ini, duduk sebagai jemaat Tuhan, tanpa janji Allah bahwa Abraham akan menjadi berkat, itu tidak akan terjadi. Karena mulai dari Abraham itulah janji keselamatan itu mulai digenapi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Samuel Truett Cathy. Siapakah beliau? Beliau adalah pendiri jaringan fast food atau restoran cepat saji namanya Chick-fil-A. Ya. Sebuah restoran cepat saji, ya semacam McDonald, Kentucky Fried Chicken begitu ya, yang menyajikan menu, ya, makanan cepat saji yang ada di Amerika Serikat. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Truett Cathy ini membangun bisnisnya atas prinsip-prinsip kekristenan. Dia membuka restorannya dan tutup di hari Minggu. Ya. Siapa yang di sini bisnis kuliner? Saya tahu ada beberapa, ya. Kalau bisnis kuliner hari Minggu weekend tutup atau buka? Hah? Pasti buka, ya. Itu waktunya cuan. Ya, jangankan bisnis kuliner, ya. Berapa orang sudah kusak-kusuk tanya ke saya, kapan buka kebaktian jam 6? Kenapa saya bilang? Supaya setelah dari gereja bisa buka toko, katanya begitu. Ya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu itu salah gitu, ya. Tetapi Samuel Truett Cathy ini, ya, dia memiliki prinsip rohani yang dia pegang bahwa hari Minggu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka dia meliburkan karyawannya. Kalau kita di sini kan bilang, oh yang karyawan saya kan nggak ke gereja, ya biar aja saya aja yang ke gereja. Mungkin begitu, ya. Nah, yang menarik dia juga karyawan dan pelanggan
itu dilayani dengan penuh kasih. Ya. Dia berkata bahwa I was not in the chicken business. I was in the people business. Bagi dia, usahanya itu bukanlah sekedar sesuatu yang dia lakukan untuk memenuhi pundi-pundi uangnya, ya, pundi-pundi kekayaannya. Tetapi bagi dia, usahanya itu adalah sarana untuk menjadi berkat. Baik bagi keluarganya pastinya, untuk pelanggannya, dan juga lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu dia tidak hanya membuka usaha, tetapi dia memperkerjakan anak-anak yang putus sekolah. Dia juga memberikan beasiswa dan mendirikan yayasan sosial. Dia menyadari bahwa apa yang dia terima, berkat Tuhan yang dia terima, itu sesungguhnya ada bagian yang Tuhan titipkan untuk boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Siapapun kita, ada di antara kita yang menjadi pengusaha, karyawan, pengerja, profesional, bahkan ibu rumah tangga. Ya. Adakah kita menerima akan tantangan dari Tuhan? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Tetapi sebelum menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu merasakan bahwa hidup Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan? Adakah Bapak Ibu merasakan bahwa setiap uang yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki, sebesar apapun itu adalah berkat dari Tuhan? Adakah kita merasakan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, itu adalah berkat Tuhan. Itu bukan beban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adakah teman-teman, ya, saudara-saudara kita, ya, yang Tuhan tempatkan di antara kita itu adalah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan bilang saya mau memberkati orang lain. Kalau kita tidak punya rasa syukur, bahkan kita bisa bernafas pagi hari ini, itu adalah berkat Tuhan. Mustahil kita bilang, Tuhan aku mau memberikan persembahan buat Tuhan. Mustahil kita berkata, aku mau memberikan perpuluhan buat Tuhan. Mustahil pelayanan misi aku akan dukung. Mustahil saya mau serahkan hidup saya, pelayanan saya, waktu, tenaga saya buat Tuhan. Kalau berkat Tuhan saja tidak pernah kita nikmati, dalam pengertian kita syukuri. Sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Bertanyalah terlebih dahulu. Sudahkah kita melihat apa yang kita miliki saat ini adalah berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Dan setelah itu baru kita melihat, ya, bahwa sesungguhnya berkat itu bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama kita. Bapak Ibu sekalian, pada MPW yang kemarin, ya, hati saya rada terketuk dengan sharing yang disampaikan oleh Penatua Hendrikus. Waktu itu beliau bertanya kepada yang hadir, ada yang tahu berapa uang sekolah di Sumba? Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu berapa? Yang ikut MPW pasti tahu. Ya. Berapa Pak Hendrikus? 10.000 ya? 10.000 itu SD ya? SMP berapa? 20.
naik cuma 10.000. SMA 30 ya. Bapak Ibu, ya. 10.000, 20.000, 30.000. Ya. Ada orang bilang, saya kasih jatah pulsa anak saya 30.000 sebulan. Saya tahu kehidupannya minim. Ternyata ada orang yang lebih minim lagi. Berapa uang yang Bapak Ibu pakai ketika makan keluar bersama keluarga? Ya. 50.000 pasti lebih. 100.000 pasti lebih. Itu bisa nyekolahin satu anak di Sumba 2 atau 3 tahun. Artinya apa? Mari kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sisihkan sebagian, ya, karena ada orang-orang lain yang juga membutuhkannya. Ya. Pak Hendrikus tadi bilang ke saya, kita ada gerakan nasi bungkus 1000 bungkus ya Pak Hendrikus ya. Jemaat Anugerah ada berapa ya? Belakangan katanya sekitar 1.200 ya. Ya mentok-mentok 1.400. Kalau satu orang sumbang satu nasi bungkus, lebih ya Pak Hendrikus ya artinya ya. Kita bisa kasih 1.400 nasi bungkus. Nasi bungkus satu harganya berapa? 20-30 ribu. Ya. Marilah. Tuhan sudah memberkati kita. Adakah kita ada hati yang mau membagikan berkat itu kepada sesama kita? Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan panggilan hidup kita. Sesungguhnya Allah memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Petrus menulis surat ini, ya, surat ini ditujukan kepada jemaat orang-orang Kristen mula-mula yang tinggal di Asia Kecil, itu di sekitar Turki sekarang. Mereka pada waktu itu kondisinya begitu memprihatinkan. Mereka ada di sana, ya, itu sebagai orang-orang perantau. Ya. Artinya mereka dianggap orang asing. Status sosial mereka juga adalah status sosial yang rendah. Mereka sering mengalami diskriminasi, ya. Dianggap orang yang tidak penting, kaum yang dimarginalkan. Tetapi di dalam situasi itu, Rasul Petrus mengatakan, menyebut mereka sebagai bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka, sekalipun kondisi mereka minim, mereka didiskriminasikan, mereka dipinggirkan, tetapi identitas mereka itu jelas. Mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka adalah imamat yang rajani, ya. Sudah dikuduskan bangsa bagi Allah, dan mereka adalah kepunyaan Allah. Saya tidak tahu status sosial kita apa pada saat ini, ya. Tetapi ingat saudara, apapun Anda di dalam keberadaan Anda sekarang, Anda punya identitas yang jelas, bahwa identitas kita adalah kita milik Kristus. Dan itu lebih utama daripada apapun yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-10, ya. Karena kita dibuat oleh Allah, ya, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah milik Kristus,
diciptakan di dalam Dia supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan apakah itu? 1 Petrus 2 ayat 9 yang saya garis bawahi yang ada garis merah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan besar apa yang Allah lakukan dalam kehidupan Anda? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang dulu hidup di dalam dosa, Tuhan memanggil kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Itulah pekerjaan Tuhan yang paling besar. Misi Allah terbesar adalah ketika Yesus Kristus datang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Dan tugas kita, ya, kita membawa berkat Tuhan, menyatakan perbuatan Allah yang besar itu kepada sesama kita. Itulah tugas misi yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Perempuan ini namanya Saur Marlina Manurung, dikenal sebagai Butet Manurung. Siapakah dia? Dia itu lulusan Unpad, ya, tetangga kita di sini ya. Sastra antropologi, ya. Artinya pendidikannya cukup tinggi, ya. Sekalipun orang Batak tapi lahirnya di Jakarta katanya. Bapak Ibu sekalian, namun Butet, ya, yang pendidikannya cukup tinggi ini, rupanya dia tidak menggunakan gelar statusnya untuk mencari uang, ya, untuk mencari kenikmatan dirinya sendiri. Dia pergi ke Jambi, ke pedalaman Jambi, mencari apa yang disebut dengan orang rimba. Orang yang hidupnya berpindah-pindah, ya, membuka ladang. Dan kemudian dia mengumpulkan anak-anak dari komunitas orang rimba itu. Ya, mereka yang hidupnya terbatas, nggak pakai pakaian begitu ya, hanya menutupi aurat istilah saudara kita. Ya. Mengajar mereka Charlistung, ya, baca, tulis dan berhitung. Ya. Dia tidak buka sekolah yang mewah, dia tidak membuka sekolah internasional, tetapi dia datang mengumpulkan anak-anak, tinggal bersama dengan dia, dengan mereka, mengajar mereka membaca, menulis dan berhitung. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak di masa depan tidak ditipu oleh orang-orang kota yang membeli hasil, ya, perkebunan mereka dengan sewenang-wenang. Butet Manurung berkata demikian, pendidikan adalah hak semua orang, termasuk mereka yang tidak tinggal di kota dan tidak berpakaian seperti kita. Apa yang dilakukan Butet Manurung ini menjadi inspirasi, ya, menjadi sesuatu yang menggugah orang lain. Ada sebuah film yang menggambarkan akan apa yang dia lakukan, namanya Sekolah Rimba. Sekolah Rimba. Ya. Dia tidak mencari kenikmatan atau kenyamanan dirinya sendiri, tetapi dia pergi, ya, untuk menjadi terang, ya, bagi anak-anak yang ada di daerah itu. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya Butet Manurung, dia menjadi terang bagi lingkungannya di dalam hal pendidikan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga sudah menjadi terang bagi sesama kita? Beranikah kita meninggalkan zona nyaman kita? Adakah kita mau mendukung pelayanan-pelayanan misi yang ada? Ya. Kita bisa melakukannya dalam doa. Kita bisa mendukung dana. Jika perlu, ya, Tuhan memanggil engkau dengan jelas, engkau pergi.
untuk melakukan pelayanan misi itu. Dan sadarkah kita bahwa setiap hari sesungguhnya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. John Stott, seorang pendeta, teolog yang sangat memperhatikan akan misi dan penginjilan, pernah mengatakan, "We must be global Christians with a global vision because our God is a global God." Kita harus menjadi orang Kristen berskala global dengan visi yang berskala global karena Allah kita adalah Allah yang berskala global. Allah memanggil kita untuk misi global, dan pengertian kita, misi kita tidak terbatas hanya sekitar kita, tetapi misi itu bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh. Ada orang yang dipanggil untuk misi yang dekat, tetapi ada orang yang dipanggil misi yang jauh. Mendukung pelayanan global bukan berarti kita harus pergi, tetapi kita bisa mendukungnya di dalam doa. Badan Misi mengadakan doa misi setiap Senin ya Pak Hendrikus ya. Senin sore jam 6, betul? Ya. Kalau Anda bilang saya nggak punya tenaga ya, tidak punya waktu untuk pergi pelayanan misi, ya, berdoalah. Tuhan memberkati engkau, pakailah uangmu untuk mendukung pelayanan misi. Kalau Anda punya tenaga, pergilah. Beberapa waktu ini saya mendengar satu dekret dari Paus Leo, keberapa itu saya lupa. Paus yang terbaru. Dia mengatakan apa? Dia mengumpulkan orang-orang yang pensiun, profesional itu menjadi misionaris, menjadi misionaris. Ya. Mereka yang sudah pensiun, ya, dikumpulkan untuk menjadi misionaris. Misionarisnya bukan ke Afrika, ya, bukan ke Asia, tetapi ke Eropa. Kenapa? Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan di sana. Mereka sudah financially okay, ya. Mereka punya waktu yang lebih luang dan Tuhan bisa memakai mereka. Kalau orang Katolik bisa berpikir demikian, bagaimana dengan kita? Kalau kita punya waktu, kenapa kita tidak serahkan kepada Tuhan? Tuhan ingin kita mengetahui apa yang menjadi panggilan kita di dalam hidup kita, agar panggilan itu boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mendorong kita mendukung badan misi yang sudah 45 tahun Tuhan pelihara. Baik dalam doa, dana, tenaga. Dan kiranya melalui bulan misi ini kita diingatkan untuk panggilan Tuhan, agar misi Tuhan terjadi di dalam dunia ini. Agar Injil Tuhan boleh disebarkan ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Kepada Yesus Kristus, Allah yang sudah memberikan keselamatan bagi kami. Kepada Bapa yang memberi hidup kepada kami. Kami rindu Tuhan, kami mengetahui apa yang menjadi panggilan kami secara pribadi. Tuhan, tolonglah umat-Mu terus menggumulkan akan hal ini, bahwa mereka tahu apa yang menjadi panggilan mereka di dalam dunia ini. Bukan hal yang muluk-muluk, tetapi hal yang sederhana yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap kami unik, setiap kami melewati masa hidup yang berbeda-beda. Karena itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Tolong kami Tuhan, boleh melihat apa yang menjadi maksud Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi berkat. Karena kami sudah menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.